mengingat kematian itu bukanlah mengingat sesuatu yang menakutkan. Pelajarilah ngapain kita setelah mati. Setelah mati kita ditanya mengenai siapakah Tuhanmu. Maka pelajarilah ma'rifat Allah, mengenal Allah, maka nanti kita pulang kepadanya, kita akan bersamanya. Itulah kepulangan yang disebut pulang kampung, waktu yang ditunggu-tunggu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi, yang dirindui oleh Fatimah, yang diingat-ingat oleh Abu Bakar, yang dirindui oleh Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak pernah menyesal dengan cara kematiannya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah takut mati, rinduilah kematian. Ya, supaya kita kemudian lupa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wah, diketik bener-bener ini. Serius bener ini. Ya, ini secret ya, sesuai dengan yang ditulis. Dari majelis zikir bismillah. Ini namanya zikir bismillah. Waduh, berat itu nama. Bismillah itu inti dari semua kitab suci. Berat ini, sampai kiamat gak selesai itu ngajinya tuh. Semoga pimpinannya Ustadz Asep Rabbani diberkahi oleh Allah SWT. Di sini ada Ratibul Hadat ya. Alhamdulillah. Salat tasbih ajib, salawat, tausiah zikir. Lanjutkan ini. Zikir itu Ratibul Hadat, Ratibul Atas, hizib itu zikir dijemput oleh wali langsung ketemu Rasulullah secara rohani. Karena seorang mursyid nggak boleh buat zikir kecuali dapat izin dari Rasulullah. Karena Rasulullah masih hidup secara rohani, maka zikir-zikirnya masih bisa diperbaharui. Apalagi di zaman sekarang, Bapak Ibu ini kan sok sibuk, benar? Tahu tuh sibuknya main handphone, ya. Maka harus ada pola-pola zikir yang bisa mengcover kekurangan kita main handphone. Tenang aja, nanti di akhir zaman, ini akhir zaman, sudah ada ringkasan-ringkasan zikir. Ada zikir panjang nih, kalau waktunya panjang, ada cara meringkasnya. Insya Allah. Wah, aneh pusing. Antum baca ini. Baca ini tuh Ustadz Asep. Pakai mic aja. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi non-muslim masuk Islam untuk menikahi wanita muslimah. Tapi selama menjadi mualaf dan menjalani pernikahan tidak pernah melaksanakan syariat dalam Islam. Kemudian beberapa tahun ke depan si laki-laki kembali ke agamanya semula alias bukan, dan istri meminta untuk diceraikan. Tapi suami tidak mau menceraikan, malah berkata bagaimana dengan agama Islam yang membiarkan orang bercerai dan membuat istri serta anak terluka-luka tidak ada yang menafkahi. Bagaimana sikap terbaik dari istri untuk menyikapi hal ini? Maka sebelum nikah jangan pakai nafsu dulu, belajar dulu fikih nikah sama fikih talak, ya. Ada namanya fasakh. Apa arti fasakh? Pernikahan batal otomatis, nggak perlu talak, nggak perlu gugat cerai. Dengan cara apa? Salah satu dari pasangan murtad, itu sudah fasakh, udah batal, perceraiannya udah nggak sah, nggak boleh lagi berhubungan badan, ya. Cerai langsung, abadi, nggak ada lagi. Ya, kecuali dia balik jadi Islam. Masalah nafkah, emang Allah tidur? Ya, Allah nggak tidur kok. Emang dia doang yang bisa nafkahi perempuan itu? Ya, bapak-bapak ini banyak yang mau nafkahi. Aneh nggak ikut-ikutan ya.
Oke, jadi itu mohon maaf, ini agak tegas, harus dipisah segera. Jangan mengundang lagi ya. Tuh statusnya sudah hubungan di luar pernikahan itu. Cepat-cepat selesai. Udah keluar dari rumahnya, kalau perlu kembali kalau orang tua. Allah Maha hidup, Allah Maha memberi rezeki. Cari rezeki nggak apa-apa, kerja aja lagi nggak apa-apa. Ya, siapa tahu bertemu jodoh yang lebih baik. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, wala amatun, budak perempuan mu'minatun yang beriman khairun min musyrikatin walau ajabatkum, lebih baik daripada perempuan cantik tapi musyrik. Sama sebaliknya, cowok hitam legam juelek, tahu, tapi percaya kepada Allah, itu cuma tubuhnya yang jelek, cuma tubuhnya yang hitam, cuma tubuhnya yang jelek, tapi batinnya indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dia dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Ya, di saat sholat kita tidur dan bermimpi, apakah setelah bermimpi roh kita keluar? Ya. Lagi sholat? Ya, lagi sholat. Sampai mimpi. Ya saat tidur, saat kita tidur dan bermimpi, mohon maaf, apakah saat mimpi roh kita keluar? Mau tahu? Mau tahu? Di saat kita tidur, bukan hanya mimpi, lagi tidur Allah langsung genggam roh, langsung digenggam. Tapi Allah kasih seperti ari-ari, tahu ari-ari, masih ada kaitan dengan tubuh. Jika dia kembalikan, namanya jaga, terbangun. Jika dia tidak kembalikan, namanya mati. Jadi mati itu semudah itu bagi Allah, sangat mudah. Jadi jangan senang-senang tidur, ntar lewat gak balik-balik. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit mangap, ya. Jadi gimana ruhnya? Ruhnya langsung digenggam oleh Allah. Jadi pertanyaannya bukan keluar atau di dalam. Apa yang terjadi pada roh ketika dia tidur atau mimpi? Jangan pertanyakan keluar atau masuk. Yang ditanyakan apa yang itu dalilnya surat Az-Zumar. Ayat berapa tuh? 43 apa 42 tuh? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya. Gitu ya ayatnya. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati atau ketika tidur. Ada yang dilepas, ada yang diambil. Dilepas bangun, diambil mati selama-lamanya. Lanjut. Bolehkah tasbih di kalung leher? Pertanyaannya polos amat. Boleh nggak begini? Boleh nggak begini? Boleh. Boleh nggak? Sekarang saya ganti pakai tasbih, boleh nggak? Kata orang pakai tasbih itu mirip Yahudi. Kata orang sebelah, dia nggak kenal Yahudi, sok-sok bilang Yahudi. Nggak ada Yahudi pakai kalung-kalung begitu. Yang ada Kristen, yang ada Saulin, kata dia, sok tahu ya. Jadi si Ustadz ini ngayal. Yang kalau kita nih adu-adu hak paten sama orang-orang, kita dituntut sama Saulin gitu. Ya salam. Sama Buddha, sama Kristen, ya salam. Sotoy ente ya. Tasbih itu alat yang sudah dipakai oleh istri-istri Nabi, tapi tidak pakai tali. Dipakai oleh sahabat Nabi. Abu Darda pakai, Abu Hurairah pakai. Cuma tasbihnya Abu Hurairah bukan 33. Bukan berapa tuh? 100, enggak. Tasbihnya beliau panjangnya 2000. Baru bisa tidur kalau sudah khatam putar balik 6 kali. Baru begitu Abu Hurairah paling mirip sama Yahudi dong.
Nanti orang-orang Saulin akan nuntut tuh ya, nuntut hak paten nama Abu Hurairah. Sebelah sama kelompok yang kemarin membicarakan Abu Hurairah ya. Ya. Ketika khotib naik mimbar, masih bolehkah sholat sunat tahiyatul masjid? Satu ya. Dalam sufi, bagaimana penilaian tentang mendengar, bermain dan berjoget? Mungkin ada yang tidak. Ya. Kemudian Banyak amat. Udah dulu. stop dulu ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, ketika khotib naik mimbar, ya masih bolehkah kita sholat sunat tahiyatul masjid? Kalau naiknya khutbah kedua makruh. Kalau khutbah pertama masih dibolehkan, bahkan dianjurkan. Satu kali ada seseorang masuk masjid, Nabi lagi khutbah. Nabi tanya, "Shalaita rakaatain?" Kamu sudah sholat 2 rakaat? Dia bilang belum. "Shalli rakaatain khafifatain." Sholat yang ringan, jangan panjang-panjang pakai Al-Qari'ah. Apalagi pakai surat As-Sajdah, jangan. Yang kedua tadi? Yang kedua, dalam sufi bagaimana penilaian tentang mungkin goyang dan lain sebagainya. Oke. Bermain dan berjoget. Tasawuf itu nggak ada urusannya dengan hukum Islam. Hukum Islam itu urusan ahli fikih. Ya, sufi itu tidak ada yang mendekatkan diri dengan joget. Ente salah paham karena belajar tasawuf lewat YouTube. Nih, ada yang suka musik kan? Ada yang jago musik? Kalau kita lagi mendengarkan musik yang kita suka atau suara yang kita suka, tiba-tiba kita ngapain? Gerak. Berarti gerak itu manusiawi atau hewani? Coba dengerin musik dekat hewan, goyang-goyang nggak? Karena ente manusia bisa bergerak. Belum boleh Bu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau kolbunya kuat, dia tidak akan bergoyang ketika dengerin musik. Tapi kalau kolbunya menerima musik itu dan dia dalam keadaan kurang sempurna, dia akan ikut bergoyang sesuai dengan musik. Makanya kita dengerin musik apa, dengerin nasyid apa, itu langsung baca Qurannya begini-gini nggak? Coba lihat kori-kori itu badannya gerak-gerak kalau bener? Seperti itu. Ibu-ibu, kenapa kalau orang baca Qurannya indah, tiba-tiba baca Allah gitu ya? Sama kayak ngelihat Ustadz Asep pertama kali, Allah. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang indah, butuh ekspresi. Ya, gerak itulah yang membuat yang disebut tari. Muncullah dulu namanya seni sufi, bukan zikir sufi. Saman. Tari saman. Ada namanya whirling darwish. Itu nggak dibuat-buat. Itu dimulai dari zikrullah. Mereka mendengarkan syair-syair kerinduan kepada Allah, kepada Rasul. Maka kemudian Jalaluddin Arumi kemudian berputar. Jadi bukan joget-joget begitu, enggak. Itu suuzon itu. Dan tolong diingat, sufi-sufi tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan joget. Itu cuma seninya. Ya, boleh nggak tari saman, Bu? Tari saman boleh. Kalau kita lagi nonton bola, bolanya mau gol, boleh nggak jingkrak-jingkrak? Hore, gitu boleh nggak? Boleh nggak? Itu orang yang mengharamkan joget-joget, dia joget lagi. Ya, dia main futsal, padahal Nabi kan nggak pernah main futsal. Gol, gitu. Terus ada yang kepalanya digoyang-goyang. Ini sama aja. Emang diri kita ini faktanya suka bergerak, ya, di masa Rasulullah mengizinkan dirinya dan istrinya menonton pertunjukan tari tombak ala Habasyah di masjid. Kalau nggak percaya baca Sahih Muslim, katanya ikut sunnah Nabi, ya. Lanjut, dipilih yang relevan, Ustaz. Jadi bolehkah berzikir? Gimana ulangi? Boleh
bermajelis ilmu. Mungkin maksudnya lagi zikir matanya merem. Mungkin lagi ngaji nih Bu ya, lagi ngaji mungkin bertasbih. Tasbih. Ya. Oh gitu. Untuk mengkondisikan kolbu itu bagus. Tapi kalau lagi taklim, pandang gurunya, terima ilmunya. Karena zikirnya kolbu saat taklim adalah mendengar, saat menyepi adalah berzikir, saat sholat dengan membaca dan sujud itu zikir. Jadi zikir itu enggak hanya seperti yang antum bayangkan. Cuma kalau tambah zikir, tambah jelas dengernya, boleh. Zikirnya bukan lagi zikir menyebut, tapi zikir mengingat. Saya mau tanya, ilmu itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Kita nyebut nama sama nyebut sifat deketan mana? Sifat. Saya tahu nama seseorang tapi nggak tahu karakternya, berarti belum kenal-kenal amat ya. Kalau kenal Allah namanya dan tahu sifat-sifatnya, itu orang lebih dekat. Kerja di mana, karakternya begini, orangnya begitu, istrinya sekian. Kok kemana, maaf ya. Dia tahu semua detailnya, berarti dia benar sudah kenal. Ini bedanya tahu dengan kenal. Kebanyakan orang zikir itu makom tahu tapi belum kenal. Jadi lebih tinggi mana, lagi taklim, zikir atau dengerin? Dengerin, ya. Itulah zikirnya kolbu saat itu, ya. Tapi senangnya merem aja nggak apa-apa. Tapi kolbunya tidak, gak usah nyebut macam-macam. Merasa dipandang oleh Allah, merasa dilimpahi nama-namanya, dilimpahi sifat-sifatnya. Coba zikir 10 menit, capek nggak? Beneran, paling ngantuk-ngantuk. Dilihat tasbih lah, belum 99. Ya, dilihat tebel, waduh, tebel nih. Punya buku zikir, Pak Ustadz? Belum. Itu nanti jamaahnya jangan tebel-tebel. Ntar dia ngeliat, berhenti ah. Tapi kalau orang taklim 2 jam rasanya sebentar. Kalau zikir 2 jam kaki udah pegel-pegel. Dari tadi gak pegel-pegel kan? Tuh aneh. Karena farhan, kolbunya senang. Kolbunya senang. Itulah zikir yang lebih tinggi. Maka kalau lagi taklim, kita masuk masjid, bahkan tahiyatul masjid pun gak usah, langsung istighfar, syahadat, sholawat, duduk. Kita lagi taklim, syuruk, gak usah sholat dulu, selesain dulu guru kita ngomong. Karena kalam-kalam Allah keluar dari mulutnya. Itu bukan berarti haram sholat ya. Yang dianjurkan, yang afdol yang mana? Ada emas, perak, pilih mana? Taklim itu emas, antum sholat sendiri, zikir sendiri itu perak, pilih mana? Emas. Di sini banyak emas loh ya. Mas. Ini Bu ya, seperti mendoakan atau menyanyikan surah Al-Fatihah buat almarhum suaminya non muslim, apakah sampai? Enggak sampai. Perbedaan kolbu dan ruh apa itu? Pertama nggak sampai ya, karena passwordnya harus mukmin, ya kalau nggak sampai ya sudahlah, cukup katakan kepada Allah, ya Allah dia non muslim, tapi dulu udah pernah baik kepadaku, ya tolong ringankan, bisa, tapi diampuni ya urusan Allah. Yang kedua tadi berat kolbu dan ruh. Ini sudah paling inti nih, udah mencakup semua pertanyaan ya. Kolbu itu adalah sentralnya jiwa. Jiwa kita ini sentralnya bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu itu tempat Allah menatap. Kolbu antum ditatap Allah, tapi Allah kecewa di kolbu kita bukan namanya. Allah kemudian males lihat kolbu kita. Kenapa? Di kolbunya masih nama fulan, fulana, masih fulus. Jika itu yang ada di kolbu, maka omongannya pasti itu. Bapak Ibu, jika air ini isinya bening, mineral, keluarnya apa?
Tapi di dalamnya kopi, keluarnya susu nggak? Kalau di dalamnya hitam, keluarnya apa? Hitam. Di dalamnya putih, keluarnya? Maka kolbu yang berisikan nama Allah, yang keluar nama Allah. Mau pandemi nggak ngaruh, Allahnya nggak ganti. Pandemi gantilah, ya. PHK nggak PHK sama. Hidup mati sama, guru ada, guru mati sama bagi dia. Yang maha hidup cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kolbu, tempat Allah menatap. Kolbu ini jika dipandang terus, maka ada alam lain di dalamnya yang lebih luas, namanya fuad. Disitulah Allah menitipkan pesan-pesan. Fuad inilah yang bertanggung jawab terhadap kolbu. Maka fuad akan dihisab, kolbu tidak. Kepikiran macam-macam Allah nggak hisab, tapi apa keputusan yang kita pilih di dalam diri, itu namanya fuad. Keputusan kita terhadap pilihan diri, itu namanya fuad yang mengutuskan. Maka kolbu ini punya kolbu, namanya fuad. Fuad ini punya kolbu lagi, namanya lub. Lub itu arti bahasa Arabnya inti. Disebut tadi ayat yang dibaca Ustaz Hasan. Nah, betul nama itu Hasan ya. Ulaika apa gimana? Inna fi zalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya hal itu tanda-tanda yang dapat ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang punya lul albab. Jamaknya lub. Lub itu otak, intinya otak itu disebut dengan lub. Tulang, sumsumnya tulang disebut dengan lub. Pohon pisang. Pisang itu sebenarnya bukan pohon, cuma pelepah-pelepah aja itu. Jantungnya itu disebut dengan lub. Yang paling inti di dalamnya itu disebut apa? Lub. Maka lub itu adalah inti daripada kolbu. Kolbu punya fuad, dalam fuad ada lub. Di dalam lub itulah Allah menyimpan rahasia-rahasianya, sirnya. Disitulah Allah berkalam-kalam mengilhami hambanya. Siapa yang tahu jalan ke arah sana, maka dia akan faham Allah berbicara kepadanya kapan saja. Lewat pandemi, lewat macet, lewat hidup, lewat mati. Allah berkalam-kalam lewat kolbu. Dan itu detik per detik Allah menitipkan pesannya. Annahu la ilaha illahu, bahwasan tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Itu yang Allah kalamkan terus di dalam ruh. Dalam ruh, ya. Makanya zikir paling tinggi adalah zikir la ilaha illallah, karena bisa membawa dari otak ini tembus ke dalam ruh, dan itu puncak dari semua pencapaian hamba. Semoga kita sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ajak belajar zikir sama Ustaz ya. Nanti diajak zikir bagaimana cara kolbu itu bergetar kalau disebut nama Allah. Ada tekniknya, ada caranya. Semoga kita dipandang oleh Allah, di kolbu kita ada namanya. Jika tiada namanya, semoga ada ilmunya. Ya Rabb, di kolbu kami minim sekali nama Engkau. Ya Rabb, kami sedikit sekali menyebut-nyebut nama Engkau. Namun dengan berkah namamu mulia, Asmaul Husna, maka hiaslah kolbu kami dengan semua namamu ya Rabb. Allahumma mla' qulubana bi asma'ika wa sifatika. Ya Allah, hiasi kolbu kami dengan keindahan-keindahan sifatmu, dengan cahaya-cahaya namamu. Ya Rabb, bihaqqi la ilaha illallah fa'arifna tariq ilaik. Ya Allah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah, tunjukkan kami jalan kepada Engkau. Ya Allah, bihaqqi nabiyina Muhammad, maka jadikan kami wafat dalam kalimah la ilaha illallah, hidup dalam kalimah la ilaha illallah, bangkit dalam kubur, dibangunkan mungkar nakir dengan la ilaha illallah, dibangkitkan di padang mahsyar dengan la ilaha illallah, ditimbang di mizan Engkau, dihisab dengan hisab Engkau dengan la ilaha illallah, diperjalankan di atas siratnya dengan la ilaha illallah, dan izinkan kami masuk surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, tidak usah salam-salaman ya. Cukup dengan hati. Innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.